Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Argalino Pratama dengan NIM 324. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang aset tetap berdasarkan ketentuan akuntansi dan perpajakan. Menurut SHK Etap, aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk diserahkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif, dan diharapkan akan digunakan lebih dari satu periode. Sedangkan menurut pajak yang merujuk pada pasal 11 UU PPH nomor 36 tahun 2008, aset aset tetap adalah harta berwujud yang dapat disusutkan dan terletak atau berada di Indonesia, dimiliki dan dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan objek pajak serta memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Untuk perolehan aset tetap sendiri, aset tetap yang diperoleh dengan pembelian dalam bentuk siap pakai dicatat sejumlah dengan harga beli ditambah biaya-biaya yang terjadi pada saat perolehan atau konstruksi. Biaya-biaya yang terjadi saat perolehan yaitu: 1. Biaya pengiriman, yang kedua biaya bongkar muat, yang ketiga biaya pemasangan atau instalasi, yang keempat biaya profesional, dan yang kelima pajak masukan yang tidak boleh dikreditkan. Selanjutnya, untuk kelompokan aset tetap. Dalam perpajakan, aset tetap berwujud dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan masa manfaat. Di sini seperti kelompok pertama dengan masa manfaat 4 tahun akan dikenakan tarif sebesar 25% pada metode garis lurus dan 50% pada metode saldo menurun berganda. Dan untuk kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun akan dikenakan tarif garis lurus sebesar 12,5% dan untuk tarif saldo menurun berganda yaitu 25%. Di sini untuk kelompok selanjutnya yaitu kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun akan dikenakan tarif sebesar 6,25% pada metode garis lurus dan untuk tarif saldo menurun berganda yaitu sebesar 12,5%. Dan untuk kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun akan dikenakan tarif sebesar 5% pada metode garis lurus dan tarif 10% pada saldo menurun berganda. Selanjutnya, untuk bangunan permanen dengan masa manfaat 20 tahun hanya bisa menggunakan garis lurus dengan tarif 5%, dan bangunan tidak permanen dengan masa manfaat 10 tahun akan dikenakan tarif garis lurus sebesar 10%. Selanjutnya, metode penyusutan. Pada SHK Etap, perusahaan hanya boleh menggunakan 3 metode, yaitu yang pertama metode garis lurus yang menghasilkan pembebanan yang tetap selama umur manfaat aset jika nilai residunya tidak berubah. Yang kedua, metode saldo menurun menghasilkan pembebanan yang menurun selama umur masa manfaat aset. Dan yang ketiga yaitu metode jumlah unit produksi, yaitu yang menghasilkan pembebanan berdasarkan penggunaan atau output yang diharapkan dari suatu aset. Selanjutnya, menurut perpajakan yang mengacu pada pasal 11 UU PPH nomor 36 tahun 2008, untuk aset tetap berwujud bukan bangunan, perusahaan hanya boleh menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun. Dan untuk aset tetap berwujud berupa bangunan hanya boleh menggunakan metode garis lurus. Selanjutnya, untuk ketentuan penyusutan terbaru yang berdasarkan regulasi terbaru UU HBP dan PMK nomor 72 tahun 2023, WP dapat melakukan penyusutan atau amortisasi lebih dari 20 tahun. Namun, WP harus melakukan pemberitahuan kepada DJP. Pemberitahuan dilakukan untuk harta yang dimiliki dan digunakan sebelum tahun pajak 2022. Setelah melakukan pemberitahuan, perhitungan penyusutan atau amortisasi dengan masa manfaat yang sebenarnya mulai digunakan untuk tahun pajak 2022. Penyusutan atau amortisasi dilakukan selama sisa masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan nilai sisa buku fiskal tahun pajak 2021. Selanjutnya ada perbedaan akuntansi komersial dan fiskal. Jadi terdapat beberapa perbedaan utama antara akuntansi komersial dan fiskal yang perlu dipahami karena keduanya memiliki tujuan
dan aturan yang berbeda. Yang pertama dari aspek tujuan, akuntansi komersial berfokus untuk menyajikan laporan keuangan yang wajar dan bisa digunakan oleh pihak internal maupun eksternal, seperti investor dan manajemen. Sedangkan perpajakan lebih berfokus pada menghitung besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua dari aspek dasar hukum, akuntansi komersial menggunakan standar akuntansi keuangan sebagai pedoman. Sementara itu, akuntansi fiskal mengacu pada peraturan perpajakan seperti Undang-Undang Pajak, Penghasilan, dan aturan turunannya. Yang ketiga dari aspek metode penyusutan. Dalam akuntansi komersial, perusahaan bebas memilih metode yang paling sesuai, seperti garis lurus, saldo menurun, atau unit produksi. Namun, dalam perpajakan, metode penyusutan sudah diatur dan dibatasi, jadi tidak sebebas akurat akuntansi komersial. Untuk yang keempat, dari aspek masa manfaat, akuntansi komersial menentukan masa manfaat berdasarkan estimasi dari manajemen sesuai kondisi aset. Sedangkan dalam perpajakan, masa manfaat sudah ditentukan berdasarkan kelompok aset yang ada dalam peraturan. Dan untuk yang kelima, dari aspek pengakuan biaya, dalam akuntansi komersial hampir semua biaya yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan bisa diakui. Tapi dalam perpajakan, hanya biaya yang berhubungan dengan kegiatan untuk memperoleh, menagih, dan memelihara penghasilan saja yang boleh diakui. Karena adanya perbedaan-perbedaan tersebut, biasanya akan muncul selisih antara laba komersial dan laba fiskal. Selisih ini nantinya harus disesuaikan melalui koreksi fiskal supaya sesuai dengan ketentuan perpajakan. Selanjutnya untuk contoh kasusnya, di sini seperti yang tertulis, PT BGN yang bergerak pada industri kimia memiliki aset tetap berwujud yang diperoleh pada awal tahun 2025. Di sini kita akan menggunakan metode garis lurus untuk aset yang pertama, yaitu motor dengan masa manfaat 4 tahun dengan harga perolehan 50 juta akan masuk ke kelompok 1. Dan untuk aset yang kedua, mobil dengan masa manfaat 8 tahun dengan harga perolehan 300 juta akan masuk pada kelompok 2. Untuk aset yang ketiga dan keempat, yaitu mesin 1 dan mesin 2 dengan masa manfaat 8 tahun dengan harga perolehan 400 juta dan 150 juta akan masuk juga ke kelompok 2. Untuk jawabannya, motor akan dikenakan tarif sebesar 25% yang akan dikalikan dengan harga perolehan, yaitu 50 juta yang menghasilkan 12.500.000. Untuk mobil sendiri akan dikenakan tarif 12,5% dikali dengan 300 juta yang akan menghasilkan 37.500.000. Lalu untuk mesin 1 akan menghasilkan 50 juta dan mesin 2 akan menghasilkan 18.750.000. Lalu untuk jumlah penyusutan selama tahun 2025 yaitu 118.750.000. Sekian penyampaian materi dari saya, semoga bisa bermanfaat dan mudah dipahami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.